Salam aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya. Di bumi baru tidak ada kuburan. Loh, enak toh? Enak dan mudah dipahami ya. Di bumi baru tidak ada kuburan ya. Saudara-saudara, jangan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain yang tidak ngerti kok di bumi baru masih ada orang mati ya. Ya, ngakunya pendeta kok nggak ngerti lu. Pendeta empret itu ya, pendeta empret, sorry itu bingung kok di bumi baru masih ada orang mati. Ya, ya, ya. Saya membuat judul di bumi baru tidak ada kuburan. Bapak Ibu Saudara, bumi baru adalah setelah bumi yang sekarang ini, yang bulat ini, ya. Bumi sekarang ini bulat. Yesaya 40 ayat 22, Allah bertahta di atas bulatan bumi. Ya. Jadi bumi ini bulat. Bumi bulat ini lenyap di dalam Wahyu 20 ayat 11 yang menentukan lenyapnya langit dan bumi, kiamat itu yang menentukan Yesus bukan Bapa. Yang masih punya anggapan hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Matius berapa ya? 24 ayat 36 itu. Benar ya? Mudah-mudahan benar. Matius 24 ayat 36. Yang ngerti hari kiamat itu cuman Bapa. Tolong ke laut aja lah. Pendeta cap ikan duyung yang kayak gitu ya. Waktu itu Yesus sedang jadi manusia, jadi yang tahu hari kiamat hanya Allah. Ya. Tapi setelah Yesus naik ke surga, ternyata yang menentukan hari kiamat ya Yesus sendiri, kan Yesusnya Allah. Ya. Baik, lalu dicipta bumi baru. Bumi baru. Kalimatnya sama dengan penciptaan bumi bulat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gitu kan? Di Kejadian 1 ayat 1. Di Wahyu 21 ayat 1 juga. Maka diciptakan bumi baru. Narasinya cuman begitu. Diciptakan bumi baru. Tapi faktanya sama dengan penciptaan bumi lama. Allah menciptakan langit dan bumi. Narasinya cuman begitu, tapi faktanya yang diciptakan ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada matahari, bulan, bintang, ya, dan segala isinya. Maka Wahyu 21 ayat 1 juga nanti diciptakan berikut segala isinya, bumi baru berikut segala isinya. Nah, salah satu isinya adalah Wahyu 21 ayat 24. Ada bangsa-bangsa. Jadi Pak Empret, harus tahu bahwa di bumi baru itu ada bangsa-bangsa di luar surga Yerusalem baru. Ada bangsa-bangsa, ya. Ya, ada penciptaan manusia baru lalu dicipta berbangsa-bangsa ya. Memang belum pernah ada yang bisa membuktikan kenapa bangsa-bangsa kok yang diciptakan satu orang ya, dulu Adam, kok ada bangsa-bangsanya beda-beda ya. Ada yang berkulit terang, ada yang berkulit gelap. Terus ada yang rambutnya macam-macam, padahal kan awalnya cuma satu Adam. Demikian pula di bumi baru nanti, apakah penciptaannya juga cuma satu, kita nggak tahu ya loh. Hanya sepasang gitu ya. Yang jelas ada bangsa-bangsa Pak di bumi baru. Ada bangsa-bangsa. Kalau dibaca di Yesaya 65 ya, ayat 17 sampai 25, di situ juga ada bercocok tanam, ada punya anak ya, artinya ada laki perempuan punya anak. Ya sama seperti bumi sekarang. Nah, di bumi baru tidak ada kuburan. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, kita bicara orang mati ya. Ketika seseorang mati, walaupun di situ ditulis umurnya panjang-panjang, gitu. Umurnya berarti umurnya bukan umur, nah itu umur panjang gitu. Umurnya panjang, umur, bukan itu ya. Panjang-panjang ya, seumur pohon. Silahkan dibaca di Yesaya 65.
lalu ada juga pada bercocok tanam, ya seperti manusia biasalah. Nah, giliran saat mati ini dia. Kalau sekarang orang mati dikubur, ini sekarang nih di bumi sekarang orang mati terus dikubur, rohnya itu kalau kalau pendeta Tritunggal semua Tritunggal kan ke rumah Bapa ya, berarti di alam maut, kepanasan, sengsara, rest in suffering ya. Kalau yang orang-orang Kristen yaitu penyembah Yesus Kristus itu rest in peace ke Firdaus ya, rest in peace ya, beristirahat dalam damai di dalam Wahyu 14 ayat 13. Jadi saya nggak ngarang ya, orang Kristen itu beristirahat dalam damai ya, ya yang mati dalam Tuhan. Saya nggak ngarang ini, rest in peace di Firdaus karena Wahyu 14 ayat 13 menulis seperti itu. Terus bahkan Yesus itu ngomongnya sungguh lu, sungguh kata roh gitu ya. Sedangkan orang-orang dari Tritunggal ya sekarang ini, Tritunggal semua yang tidak mengakui Yesus Allah, kalau mati pulangnya ke rumah Bapa. Rumah Bapa adanya di alam maut, yaitu Bapa Iblis. Di situ rest in suffering. Itu sekarang. Kalau nanti di bumi baru, begitu orang mati, nggak usah pakai transit. Rohnya taruh Firdaus dulu atau alam maut. Nggak. Kan surganya sudah di bumi. Ketika ada orang mati, langsung dirubah. Dalam detik itu juga, dirubah dalam tubuh kemuliaan, masukin ke surga bagi yang percaya anak domba. Karena anak domba masih berkarya, ya. Yang tidak percaya anak domba, langsung cemplungin aja ke neraka, tubuhnya binasa, jiwanya binasa, rohnya disiksa selama-lamanya. Matius 10 ayat 28 dan Wahyu 20 ayat 10. Di bumi baru nggak ada orang dikubur, nggak ada. Kan surganya sudah ada, nerakanya sudah ada. Tinggal orang mati pilihannya ada dua, masukin surga, masukin neraka. Waktu mau masukin surga harus diubah dulu tubuhnya. Karena di surga tidak ada hal-hal fisik, nggak ada. Harus diubah dalam tubuh kemuliaan. Tubuh surgawi ya toh. Masukin ke surga ya, tubuh surgawi itu kan ada di 1 Korintus 15 ayat berapa itu ya. Baca sajalah ayat 45 sampai 50 itu ada tubuh surgawi, ada tubuh rohani, ada tubuh duniawi. Ketika orang mati nggak perlu dikubur di bumi baru loh ya, bukan di sini. Di bumi baru langsung aja. Anda percaya anak domba apa nggak ini? Oh ini percaya anak domba ada tertulis dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan tetap dipakai ya. Bahkan Alkitab pun tetap dipakai karena uh, langit dan bumi akan berlalu tapi firman-Mu tidak akan berlalu. Jadi Alkitab ini terus dipakai di bumi baru nanti ya. Apakah ada penulisan kitab baru? Bisa ya, bisa tidak ya. Bisa ya, bisa tidak. Kita tidak tahu. Bisa saja nambah ya, tapi itu oleh kuasa Yesus ya, karena yang menyuruh menulis perjanjian lama, perjanjian baru semua kan Yesus. Tidak perlu dikubur kalau ada orang mati, langsung aja cemplungin ke neraka atau diubah dalam tubuh kemuliaan masuk surga. Surganya juga sudah ada di bumi, nerakanya ada di lautan api di bawah bumi. Jadi clear ya, di bumi baru nanti tidak ada kuburan, tidak ada orang dikubur seperti di bumi yang sekarang. Ya, bahwa di bumi baru ada bangsa-bangsa di dalam Wahyu 21 ayat 24 ya, ada berbagai bangsa di situ, artinya ada penciptaan manusia baru ya, binatangnya diambil dari bumi ya, karena ada clue-nya adalah apa itu ular makan debu, itu adalah clue untuk binatang bumi baru. Tidak ada penciptaan binatang di bumi baru ya, tidak ada penciptaan binatang ya, binatangnya tetap dari bumi lama ya. Ada satu perubahan besar yaitu ular makan debu, maka otomatis semua binatang kembali ke semula ya. Macan makan jerami yang kayak gitu, nggak ada lagi binatang karnivora ya. Anak-anak bisa megang-megang ular, megang-megang macan, nggak masalah karena tidak ada karnivor ya. Ya, mereka semua pemakan tumbuh-tumbuhan semua ya, rumput, jerami, daun-daunan gitu.
kembali ke seperti yang setting awal ya. Manusia makanannya dari tumbuh-tumbuhan yang berbiji buah-buahan kayak begitu ya. Dibaca saja di Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25, lalu baca Wahyu 21, Wahyu 22. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, di bumi baru tidak ada kuburan ya. Kepada saudara-saudara kami yang masih bingung gitu ya. Kok di bumi baru ada orang mati ya, jangankan orang mati, memang ada tulisan berbangsa-bangsa kok. Nanti akan membawa persembahan atau hantaran ya, membawa persembahan ke surga ya. Persembahannya apa ya? Ya, diduga emas ya kan, di surga itu isinya emas melulu, batu-batuan yang indah-indah gitu ya. Diduga ya persembahannya adalah itu ya. Nggak usah bingung, pintu surga dibuka terus kok. Yang dari surga bisa keluar, yang dari luar kok nggak bisa masuk. Kan beda alam, Pak. Di surga itu roh, di bumi itu fisik. Ya. Jadi yang roh bisa dong ke ini memakai tubuh tentu saja. Ya. Yang dari fisik nggak bisa masuk ke roh, ya toh. Harus mati dulu. Ya, gitu. Oke, padat, singkat, dan clear. Di bumi baru tidak ada kuburan. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Silakan Bapak Ibu Saudara ikut sekolah Alkitab biar mengerti paham Alkitab di atas rata-rata. Demikian pula yang mengikut baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, Jakarta. Tanggal 5 dan 6 September kami ada di Yogyakarta. Siapa mau ikut baptisan silahkan ya. Kami layani di Yogyakarta. Haleluya. Amin.